Materinya sudah saya share. Hari ini berbeda dengan minggu yang lalu. Saya hari ini nggak bisa mendemonstrasikan untuk kuliah kali ini. Kenapa? Karena praktikumnya ini sebenarnya saya set untuk dilihat Jarkom, dan praktikumnya itu menggunakan ini ya, PC ya, bukan untuk menggunakan laptop. Jadi otomatis kalau saya temukan di laptop ini resource-nya atau ketersediaan hardware-nya itu kurang gitu. Jadi nanti akan saya coba share di WA group untuk workshopnya dan teorinya juga ini. Dan saya mohon maaf hari ini saya nggak bisa lama-lama karena saya masih harus memantau pelaksanaan SBMPN. Jadi nanti saya hanya sebentar aja untuk teorinya ini karena memang materi virtualisasi ini sudah bukan barang umum lagi gitu kan, artinya Anda udah paham semua tentang virtualisasi ini karena ya mungkin sebagian dari Anda atau hampir semuanya sudah pernah mencoba virtualisasi ini gitu kan. Nah, ini sebagai pertemuan ke-14 ya, kita masuk di materi virtualisasi, di mana keywordnya ada VMM atau Virtual Machine Monitor, dan juga kontainer yang saat ini udah naik daun, udah banyak dipakai untuk pengembangan aplikasi, utamanya aplikasi yang berbasis web, yang sekarang kita kenal istilah namanya microservices, seperti itu ya. Nah, ini evolusi data center yang saya sadur atau saya cuplik dari Cisco. Jadi gambar ini saya ambil dari websitenya Cisco, yang mereka mendefinisikan bahwa data center itu sudah shifting, sudah bergeser dari yang diberi nomor 10 sampai sekarang sudah 3.0, yang awalnya dulu centralized, kemudian berubah ke decentralized, berubah ke virtualized. Dari arahnya mainframe yang besar segede lemari gitu, komputer server itu sebesar sebesar lemari gede gitu, sekarang udah beralih. Kalau dulu data center ruangannya besar gitu ya, ruangannya mungkin ukurannya besar lah. Nah, sekarang udah semakin kecil ya, semakin kecil bentuknya. Nah, sekarang arahnya udah service oriented dan web 2.0 base, dan dimana semuanya sekarang udah virtualized ini. Jadi kita sekarang di era ini. Bahkan sekarang sudah dikenal dengan istilah namanya software defined network. Ya, bicarakan ke software semuanya. Dulu yang awalnya bentuknya PC itu berupa fisikal, kemudian switch itu juga fisikal, kemudian router bentuknya fisikal, security appliance bentuknya fisikal. Sekarang semuanya diarahkan ke software semua. Makanya sekarang diistilahkan namanya software defined. Ya. Nah, ini definisi dari virtual machine. Jadi ya pokoknya intinya adalah sebuah software gitu ya, yang mensimulasikan sebuah komputer yang seperti realnya. Sedangkan VM sendiri dibagi menjadi dua, ada sistem VM, ada proses VM, yang saat ini dikenal dengan kontainer ya. Nah, ini deskripsi dari gambaran VM. Kalau dahulu komputer tradisional itu bentuknya seperti ini. Jadi hardware itu langsung berhubungan dengan sistem operasi dan ke aplikasi. Artinya jarak aplikasi ke hardware itu nggak terlalu jauh. Di sini ada kelebihannya memang. Di sini adalah tightly coupled. Kenapa? Ya, aplikasi ini benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya yang dari CPU. Berbeda ketika yang saat ini sudah, dimana aplikasi itu ketika ingin mengakses ke hardware, dia harus ini ke virtual hardware-nya dulu, baru nanti dia ke sini tahapannya. Jadi memang dia nggak loosely couple ya, bukan tightly couple tapi loosely couple. Nah, kemudian di sini memang diarahkan di tradisional ini penggunaannya itu lebih boros. Karena apa? Ya karena bisa jadi aplikasi ini tidak serta-merta bisa menggunakan semua resource yang ada, mulai dari CPU, memori, kemudian disk, dan seterusnya. Bisa jadi aplikasi ini tidak bisa mengoptimalkannya. Tapi dengan adanya virtualisasi, memang resource itu bisa teroptimalisasi semuanya. Maka dari itu memang di sini penggunaan dari virtualisasi ini bisa lebih mengarah ke penggunaan yang lebih hijau gitu. Artinya karena penggunaan dari listrik itu lebih hemat gitu ya. Oke, di sini perbedaan antara sistem dan proses.
Kalau sistem memang dia menyediakan platform secara penuh. Keywordnya sih ini. Sistem itu menyediakan penyediaan secara penuh. Baik itu software, hardware-nya, dia ada penyediaan virtualisasinya. Tapi kalau proses enggak. Proses hanya kita menjalankan untuk satu program saja. Jadi biasanya dibuatkan satu kontainer atau satu kontainer untuk satu proses saja, ya. Jadi bedanya itu. Kalau sistem itu secara penuh, tapi kalau proses itu hanya parsial atau hanya sebagian saja. Nah, ini terminologi atau istilah umum yang dipakai di di virtualisasi. Yang pertama mesin virtual, yaitu representasi dari mesin asli. Ya, VM itu sendiri sebenarnya ya. Jadi ada yang mengatakan beda-beda kok teknologinya, tapi tentunya sama. Contohnya ini kayak gini, VM, mesin virtual. Nah, ini kan menyediakan lingkungan operasi untuk OS tamu, gitu kan, mesin virtual. Nah, mesin virtual ini contohnya kan kayak VirtualBox atau VMware. Memang dia yang menyediakan gitu tempatnya, wadahnya gitu ya, untuk sistem tamu. Kemudian Guest OS. Nah, Guest OS ini mesin virtualnya yang berjalan, yang dijalankan di mesin virtual, yang dijalankan di sini disebut dengan Guest OS. Ada lagi Host OS. Nah, ada yang mengatakan Host OS, ada yang mengatakan mesin virtual gitu kan. Nah, benar istilahnya sama aja sebenarnya ya. Kemudian ada VMM. Nah, VMM ini nanti kita lihat terbagi menjadi dua nanti ya. Yang pertama VM mesin virtual sendiri nanti terbagi menjadi dua ya. Maaf, yang ini tadi, yang sistem virtual machine nanti dibagi menjadi dua, yang natif sama yang pasif gitu ya. Nanti kita lihat di belakang. Nah, yang kedua ini ada VMM, Virtual Machine Monitor. Ini sebenarnya nama lain dari hypervisor ya, nama lain dari hypervisor atau host OS gitu ya. Nama lain dari VMM atau host OS. Tapi biasanya VMM ini sifatnya itu yang natif, bukan yang pasif biasanya. Jadi dia menyediakan tempat guest OS itu bisa dieksekusi. Nama lainnya adalah hypervisor, ini nama lainnya. Kemudian hosted. Nah, ini ada hosted virtualization. Nanti ada yang modelnya natif. Nah, ini yang pasif, ini yang natif sebenarnya nanti. Nah, kalau hosted itu biasanya digunakan, ini dijalankan pada sistem operasi yang pada umumnya, biasanya Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Ada lagi istilahnya namanya paravirtualization, di mana paravirtualization ini biasanya guest OS itu tidak bisa langsung dijalankan di lingkungan virtual, tapi ada modifikasinya. Jadi kita custom dulu si guest OS-nya. Setelah itu dia baru bisa running di VM-nya. Nah, sebentar. Kemudian ada full virtualization. Nah, kalau full virtualization ini berarti GOS-nya sama sekali nggak perlu kita custom gitu. Nah, memang saat ini jarang sih yang ini, kebanyakan semuanya sekarang VM itu yang ini full virtualization. Artinya ya tidak ada perlu modifikasi sistem operasi yang akan kita running di hardware tersebut atau di virtual machine tersebut, kita nggak perlu custom lagi. Jadi kita memudahkan dari segi penggunanya gitu ya. Nah, ada lagi di sini ada hardware level virtualization atau bare metal. Di sini biasanya disebut juga dengan tipe natif. Nah, kalau kita lihat gambarnya sih seperti ini tadi ya, natif sama pasif atau hosted. Nah, tipe 1 atau natif itu cuma 3 layer ya, 1, 2, 3. Nah, sedangkan yang hosted itu ada 5 layer, 1, 2, 3, 4. Ada 5 layer di sini ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk server production. Biasanya untuk produksi server, biasanya pakai seperti ini. Tapi kalau yang kanan, yang hosted ini biasanya digunakan untuk simulasi, hanya sebatas untuk testing saja. Karena memang di sini OS yang dipakai itu OS yang umum. Artinya apa? Ya, bisa jadi di sini aplikasi yang kita running di tengah-tengah sini, di atasnya OS ini juga aplikasi yang lainnya, misalkan untuk aplikasi Office atau game dan sebagainya. Berbeda di sini kita nggak bisa meletakkan aplikasi lagi di sini. Jadi benar-benar murni langsung di sini aplikasinya. Jadi kita nggak bisa menambahkan aplikasi tambahan di sini. Ya, jadi itu bedanya antara natif sama hosted. Biasanya kalau di PC, desktop ataupun laptop biasanya tipenya ini hosted. Nah, sedangkan yang untuk praktikum itu biasanya yang saya set itu yang ini.
Jadi kalau makanya saya bilang saya nggak bisa mendemonstrasikan ini karena memang ini harus didemonstrasikan langsung ke hardware-nya langsung. Ya. Jadi yang nanti saya share untuk PPT-nya. Nah ini terkait dengan tadi sistem virtualization dan proses virtualization gitu ya. Nah kalau sistem virtualization, sistem virtualization memang dia akan memvirtualisasikan sistem secara penuh, mulai dari kernelnya ini beda-beda. Anda lihat di sini kernelnya beda-beda, gitu kan. Berbeda dengan proses. Kalau proses hanya aplikasinya saja yang virtualisasikan, gitu kan. Hanya prosesnya aja yang virtualisasikan. Otomatis di sini ya dia akan menggunakan kernel yang sama. Kernelnya siapa? Ya kernelnya sistem operasi ini yang dipakai. Gitu kan. Nah di sini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah di VMM tingkat keberagaman atau tingkat kebinekaan dari aplikasi ini atau sistem operasi atau GetOS ini sangat tinggi. Misalnya ada Linux, ada Windows, ada FreeBSD, atau yang lainnya. Sedangkan di kontainer, ini tingkat keberagamannya sangat rendah. Kenapa? Ya karena bisa dipastikan distribusinya sama. Kalau nggak Windows ya Windows semua, kalau nggak Linux semua gitu ya. Jadi tingkat keberagamannya sangat rendah dibandingkan dengan VMM ini. Gitu ya. Nah itu perbedaan antara VMM dan kontainer. Dan di sini memang VMM ini lebih boros terhadap penggunaan hardware dibanding dengan kontainer. Kontainer lebih efisien dibandingkan VMM. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, ini software-software yang banyak dipakai, diantaranya VMware, ini pemain utama di VMware, sangat terkenal sekali. Dia punya untuk produknya, yang hosted, native, itu dia punya semua komplit, dia punya. Kemudian Microsoft, dia punya Hyper-V yang sekarang sudah berganti nama ya, Hyper-V ini. Kemudian ada Microsoft File Server, ini juga ada berganti nama juga. Kemudian ada Citrix, ini sebenarnya engine-nya Xen. Xen sendiri sebenarnya dia open source. Cuman sama Xen dia di packaging lagi, di package ulang lagi. Akhirnya dia punya produk sendiri, dikasih nama produk namanya Citrix, tapi engine-nya sebenarnya Xen. Ada lagi Parallel yang dia di running hanya khusus untuk Mac gitu ya. Ada lagi Proxmox, ini yang banyak dipakai juga, engine-nya sebenarnya KVM, sama seperti Citrix ya. Kalau Citrix dia membongkar Xen untuk produknya dia. Kalau KVM ini masih digratiskan, saya nggak tahu sih. Seingat saya Proxmox terakhir kali nyoba itu sudah mulai sedikit-sedikit mau dikomersilkan beberapa fiturnya ya. Kalau Citrix kan benar semuanya langsung komersil. Kalau Proxmox ini nggak pelan-pelan dikomersilkan gitu. Ada lagi OpenVZ, ini juga gratis. Xen itu juga gratis juga ya. Ada lagi VirtualBox, ini sangat-sangat terkenal sekali, produk dari Oracle VirtualBox ini ya. Nah, fitur dari VM itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama itu snapshot, ada lagi live migration. Nah, yang kita bahas ini adalah snapshot. Snapshot itu kalau kita boleh cari padanannya itu seperti database kayak semacam rollback gitu ya. Atau kalau di sistem operasi namanya kayak deep freeze, aplikasi deep freeze. Nah, seperti itu. Jadi mengembalikan kita bisa mengambil gambar gitu ya, kita snap gitu ya. Nah, snapshot nanti kemudian di satu ketika VM yang kita modifikasi itu mengalami masalah, kita bisa melakukan rollback kembali ke kondisi awal gitu ya. Nah, ini yang di snapshot diantaranya itu ada kondisi storage, memori, dan lain sebagainya ya. Memang dengan kondisi ini memang dengan dia men-snapshot kondisi memori dan seterusnya, maka ada kemampuan untuk di rollback atau dikembalikan lagi di sini. Kenapa sih menggunakan snapshot? Memang mungkin kita melakukan perubahan yang mungkin beresiko gitu ya. Mungkin kita ingin coba, ini ada aplikasi nih, saya khawatir kalau nanti ada permasalahan, akhirnya kita menggunakan proses snapshot ini. Kemudian memulai mesin secara berulang kali dengan status yang sama, juga kita bisa manfaatkan snapshot. Kalau dulu namanya kita nama deep freeze ya. Kalau sebelum kita menggunakan virtualisasi, namanya deep freeze dulu namanya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak deep freeze ini ya. Kemudian penggunaan virtualisasi, salah satunya menggunakan aplikasi yang lama, Windows 8, Windows 7, atau yang lainnya. Ini merasakan sensasi OS yang lama mungkin itu ya. Karena mungkin di OS yang baru udah nggak ada lagi fitur itu, udah dihapus gitu ya. Kemudian
akses data yang mungkin terindikasi terinfeksi virus, kemudian bisa surfing ke browser yang memang itu mungkin tidak aman, jadi kita bisa mengurangi resiko itu. Kemudian menguji perangkat lunak atau fitur atau modul baru, gitu ya, kita bisa juga menggunakan virtualisasi. Kemudian tidak perlu dual boot, meskipun sebenarnya ada yang suka dual boot sebenarnya, karena dual boot ini tidak memberatkan dibandingkan virtualisasi. Tapi ketika kita menggunakan dual boot, kita tidak, kalau kita mau switching kita harus restart dulu. Tapi kalau virtualisasi memang kita nggak perlu restart, kan dua-duanya langsung jalan di jendela yang sama, gitu ya. Kemudian mencadangkan sistem operasi atau backup, gitu ya. Kemudian penggunaan kembali perangkat keras yang lama dan go green ini kan, karena memang server fisiknya bisa kita tekan, kita padatkan. Yang dulu awalnya kita butuh 10 fisik, sekarang cukup 1 fisik, karena memang speknya sekarang hardware sudah semakin tinggi, gitu ya. Kemudian untuk recovery atau backup, dan juga untuk bisa untuk training juga, dan juga untuk migrasi. Nah, ini migrasi ini yang saya demokan untuk di file workshopnya. Nanti bisa saya share, nanti Anda bisa mendemokan ini. Cuman kebutuhannya lebih dari 1 server. Kalau nggak salah 3 PC lah yang dibutuhkan untuk praktikumnya itu, ya. Karena nanti untuk migrasi ini dia harus pindah dari 1 server ke server yang lainnya. Oke, ini yang terakhir slide-nya adalah bahwa Windows 10 itu sejak Windows 10 ya, sejak Windows 10, karena Windows yang sebelumnya itu kernelnya murni punyanya Windows. Cuma sejak Windows 10 ini, Windows mulai memasukkan sub modulnya ke Windows 10 ini. Kenapa? Ya karena mereka ingin mencicipi ini. Salah satunya itu mereka ingin mencicipi ini. Karena Windows berbeda dengan Linux, jauh berbeda kernelnya, maka otomatis kontainer itu awalnya hanya bisa running di Linux, ya, yang disebut dengan LXC, Linux Container. Nah, akhirnya Windows supaya dia bisa merasakan sensasinya kontainer, maka mau nggak mau Windows harus menyerah, ya, dalam artinya harus mengakui, gitu ya, mau memasukkan kernel sub dari kernelnya Linux untuk dimasukkan di Windows. Jadi saat ini Windows sudah bisa menjalankan kontainer, ya. Kalau dulu nggak bisa. Kan sebenarnya konsepnya kontainer itu kan konsepnya jailing, ya, atau sistem penjara, namespace. Nah, konsepnya itu sebenarnya ini namespace. Jadi dulu sudah ada sebenarnya kontainer, jauh dulu itu sudah ada, cuman dikembangkan lagi lebih dalam lagi dengan konsep namespace ini, akhirnya jadilah kontainer itu yang saat ini sudah banyak dipakai untuk pengembangan aplikasi berbasis microservices itu. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum hari ini. Silakan, praktikum ya, untuk workshop hari ini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf ya, saya buru-buru karena saya harus tadi harus mengawal untuk SBMPTN. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, filenya udah saya share di WA Group, tolong dikonfirmasi apakah filenya sudah diterima. Oke, terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sementara saya cukupkan sekian dulu ya. Saya mohon maaf sebelumnya, sekali lagi saya mohon maaf, karena satu, saya nggak bisa mendemokan untuk praktikum hari ini, yang kedua juga saya harus terburu-buru untuk meninggalkan kelas ini. Oke, saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.